pastikan konten kita nanti banyak idenya. Jangan sampai kita buat konten yang idenya mati gitu. 1, 2 sampai 100 ide, wah mentok, udah nggak ada ide lagi gitu kan ya. Halo, terima kasih ketemu lagi di konten saya Yanto Soundbite. Seperti biasa saya akan memberikan beberapa tips khusus ya buat terutama anak muda yang mencoba keberuntungan di channel YouTube atau tidak di channel YouTube tapi punya kehidupan kemandirian gitu. Tidak mesti untuk di channel gitu. Yang masuk ke sini itu kangen dengan pokoknya ada nasihat dari kakaknya, dari orang tuanya yang mungkin saat ini jauh ya, atau nggak seperti dulu, dan ketemu channel saya, wah isinya sama nih seperti dulu saya sama orang tua, sama saudara ya. Seperti itulah saya kenapa channel saya fokus ke anak muda gitu, karena anak muda itu aset hebat, powerful, bener. Jadi pemuda yang giat gitu untuk masa depannya. Jadi saya channel ini fokus ke anak muda, bagaimana untuk mempersiapkan jati dirinya. Ya, saya termasuk generasi yang pernah melewati muda gitulah. Jangan sampai anak-anak muda itu seperti yang pernah saya alami. Saya tanpa bimbingan gitu ya, belum ada YouTube channel gitu, belum ada. Jadi untuk saya mencari bahan-bahan review sebagai hobi lah contohnya, itu sulit dulu gitu didapat. Paling saya ketemu orang gitu yang mau berbagi, dan itu jarang gitulah gitu, yang mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Kalau sekarang kan hampir di channel YouTube itu membahas bagaimana kita memberikan dampak ke orang lain yang tadinya nggak bisa jadi bisa ya, seperti itu. Terus insya Allah akan sebarkan gitu, bagaimana nanti diterima enggaknya ya, nanti lihat hasilnya lah. Minimal 1 atau 2 ada yang menyimak, dan saya tidak terlalu menargetkan untuk subscriber sekian, viewers sekian, enggak lah. Saya hobi aja gini, hobi gitu kan, ngobrol gitu. Kadang kalau ngobrol dengan orang lain kan takutnya waktu gitu bosenin, apa dia ada keperluan ya. Saya hobinya ngobrol gitu, diskusi, ngobrol gitu. Oke, kembali ke tadi 5 tips memilih konten channel YouTube. Yuk kita simak. Saat ini channel YouTube sudah mulai banyak dikenal ya, berbeda sekali pada kelahirannya. Mungkin tahun-tahun 2000-an itu sangat jarang sekali orang yang minat dengan membuat konten video, karena waktu itu kan mungkin dari sisi kamera juga di handphone ya, tahun 2000-an itu sulit untuk menyimpan besar gitu.
ya masih buram gitu kan. Nah, keduanya saat itu mungkin jaringan internet juga susah gitu, dominasi sama Telkom gitu ya. Dan itu pemasangannya kan hanya berapa lumayan mahal, dan upload dan downloadnya itu cuma berapa kilo kbps lah. Nah, jadi yang kalau zaman dulu itu di Telkom ya, menggunakan Telkom itu masih pakai tombol gitu ya, berapa kbps. Kalau sekarang kan upload dan downloadnya udah besar ya, 10 megabyte dan 20 megabyte itu rata-rata yang IndiHome ya, saya sebutin ya. Itu yang ya di luar itu ada lebih cepat. Berbeda lagi dengan teknologi internet di luar negeri. Tahun 2000 itu udah cepat lah gitu, seperti di Amerika sendiri, tempat kelahirannya memang internet di sana, itu lebih cepat. Asianya mungkin Jepang, Korea gitu ya, Cina itu cepat lah, Singapura. Nah, untuk negara kita sendiri ya termasuk tertinggal. Itu pembahasannya yang saya bilang tadi, 5 memilih konten. 1, sesuai dengan hobi kita. Kalau kita memilih konten sesuai hobi kita, itu pasti kita merasa enjoy, menikmati prosesnya, gak terlalu terbebani karena hobi. Sambil melakukan hobi kita membuat konten. Itu kebanyakan yang lama banyak videonya karena sesuai dengan hobinya gitu. Kedua, membuat nama sesuai dengan tema atau kata kunci yang kita bidik. Contoh umpamanya akan bidik itu suatu permainan di handphone atau komputer, atau sesuaikan mungkin ya. Atau A, namanya A, atau B, belakangnya gaming, atau nama gamenya, pokoknya nama gamenya apa, depannya nama dia. Itu lebih spesifik lagi. Terus ada lagi pokoknya dia sesuai dengan hobinya pokoknya, atau sesuai dengan target yang akan dia jadikan channel di YouTube. Pokoknya targetnya travel gitu kan, targetnya emang kuliner ya, mungkin dia di depannya namanya travel, nama kulinernya gitu kan, di belakangnya inisial dia, atau kebalikannya. Itu intinya adalah dengan kunci. Nah, yang ditanyakan kok yang saya sendiri itu nggak ada sangkut pautnya dengan isi konten gitu. Kalau dari artian kata yang di belakang kata belakang saya itu nggak ada hubungannya dengan isi channel. Nanti akan saya bahas, mungkin itu di poin berikutnya. Oke, 3, pastikan konten kita nanti banyak idenya. Itu nggak kekurangan ide. Jangan sampai kita buat konten yang idenya mati gitu. 1, 2 sampai 100 ide, wah mentok, udah nggak ada ide lagi gitu kan. Ya, banyak contoh gitu ya. Bukan nggak ada ide sih sebetulnya, modalnya besar contoh idenya. Contoh umpamanya eksplorasi dalam laut gitu, itu kan keren, pasti banyak yang nonton. Dan itu kenapa channel-channel besar yang melakukannya, seperti CNN gitu kan, seperti itu. Atau mungkin melakukan hal yang olahraga ekstrim gitu kan. Itu kalau kita susah buatnya karena modalnya besar. Hindari kalau saya seperti itu. Ngeprank gitu ya namanya. Itu banyak properti yang disiapkan dan perizinan pokoknya. Terus mau upload juga kita harus izin dulu orang yang di pranknya. Saya ribet itu, nggak simple gitu. Nah, jadi dipikirkan dulu. Pokoknya konten kita pun kalau bisa ya
jangan gado-gado isinya, dalam artian apa aja ada di situ, karena ya kita bukan artis. Soal artis kan dia nyuci mobil di videoin banyak yang nonton, ya kan. Terus dia jalan-jalan ke mall dengan pasangannya, dengan keluarganya, penontonnya banyak karena artis gitu kan. Nah, kalau kita yang spesifik aja, kegiatan yang sesuai dengan konten kita, dan itu jangan sampai kehabisan ide, dan jangan sampai biayanya tidak tercover yang saya sebutkan tadi. Pokoknya konten eksplorasi laut dalam, 1-2 konten bisa itu, 100 konten wah rugi itu kasarnya gitu kan. Jadi harus dihitung lah budgetnya. Jangan sampai membuat video ketika kita udah monetize sama Google, dihitung ternyata biaya videonya sama gajiannya boncos gitu kan. Ya harus hitung-hitungan juga kan gitu. Nah, keempatnya itu dibuat dulu rancangan usianya yang akan menonton video kita itu di usia berapa gitu. Kalau umpamanya yang parodi ya, itu ya lucu-lucuan, prank, itu segala usia lah kasarnya lah, yang udah punya, bisa melihat, punya untuk ngeklik channel begitu dari usia, bahkan anak-anak di bawah umur tuh bisa lihat. Tapi usia yang umpamanya motivator kan, umpamanya biasanya bukan anak-anak tapi orang-orang yang remaja pun nggak gitu suka kadang-kadang sama channel motivasi itu. Banyak kan usia-usia yang udah menikah gitu ya, udah mau menikah, biasanya dia cari-cari referensi motivasi gitu. Kalau usia yang baru lulus sekolah 18 tahun sampai 25 tahun, channel-channel hobi dia kebanyakan kan otomotif, motor ya, mengganti ban gitu kan untuk trek jarak jauh, mengganti ban Harrier, itu banyak tuh. Itu contohnya gitu kan, kalau disesuaikan dengan usia gitu ya. Nah, pokoknya usia umpamanya 40 sampai target kita itu usianya 30 sampai 40 apa 50. Itu yang cocok apa gitu. Dan mereka kan dari segi usia seperti itu kan biasanya udah mapan ya. Misalnya pekerjaan udah jelas, anak istrinya juga misalnya udah punya istri dan punya anak, udah punya keluarga lah. Apa sih yang mereka cari biasanya? Ya dari hobi meningkatkan karir, hal-hal yang simpel lah. Contohnya yang sering saya sebutin tadi, hal yang simpel, cara apanya merawat rumput di halaman rumah kita. Karena mereka kan rata-rata usia 40-50 udah punya rumah. Jadi mereka ingin membuat rumput gitu. Ya hal yang nggak dipikir ternyata ada yang gampang loh, rapih rumputnya gitu kan. Seperti halaman di rumah-rumah di luar negeri gitu kan, ternyata simple. Oh, cara menyiramnya begini, cara nanamnya begini, cara pupuknya seperti ini. Yang hal yang sepele sebenarnya, tapi target usianya masuk nggak ke usia 17 tahun? Enggak, itu bukannya ada aja tapi jauh gitu. Jadi usia juga harus dipelajari gitu targetnya. Nah, terus yang kelimanya, tidak ketinggalan zaman channel itu, terus aja. Contohnya apa? Banyakan kan perempuan nih yang saya ya lihat aja lah gitu kan. Banyak channel-channel yang wanita maju gitu, karena mungkin penampilannya juga cakep gitu ya, enak dipandang dibandingin pria. Ya, pria lihat mana pria lagi sebenarnya ya, seperti channel saya ini serius bikin bete kan begitu. Nah, jadi serbet kan. Nah, tidak ketinggalan zaman, bikin channel tidak ketinggalan zaman tuh. Channel apa? Channel yang disukai terus sepanjang masa. Apa? Masak contohnya, yang hal yang sepele ya. Kita kan nggak perempuan nggak laki aja kan yang hobi masak. Channel masak itu banyak penggemarnya. Channel make up
gitu kan. Pokoknya dari jelek ke cakep, dari yang biasa aja jadi luar biasa. Sampai rambutnya dipotong gitu kan, dipangkas gitu kan, sampai jadi cakep lah, seperti ya salon lah seperti itu. Terus channel apa lagi yang tidak ketinggalan zaman? Ya mungkin cara membuat tanaman gitu, maksudnya ya seperti taman lah, taman ada bunga, ada nanam sayuran, itu nggak ketinggalan zaman gitu ya, lama lah kayaknya. Berbeda sama umpamanya contoh nih ya, umpamanya kita membuat nama dan khusus spesifikasi umpamanya channelnya di situ membahas usianya nanti channelnya itu ada matinya lah kasarnya gitu. Yaitu contoh channel apa gitu kan, kalau nggak di update gitu ya. Contohnya umpamanya di channel games lah, emang besar, cuman games yang dia buat channelnya harus dipastikan bahwa game ini banyak penggemarnya dan diupdate terus, ada versinya. Oh ini bagus nih komunitasnya gitu ya, buatkan channelnya gitu. Terus ya seperti itu. Saya ulang lagi, satu, sesuai dengan hobi kita membuat channel tuh. Kedua, membuat nama sesuai dengan tema atau kata kunci atau yang unik lah. Tuh. 3, pastikan konten kita itu banyak idenya, gak mati lah, kasarnya mati gaya gitu kan. 4, perhatikan usia pemirsa gitu, di usia berapa dan sesuai nggak dengan channel kita. 5, tidak gampang digerus zaman gitu kan. Itu aja.